Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2022, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Di sini kami akan membahas tentang maladministrasi. Maladministrasi menurut para ahli. Menurut Widodo 2001, halaman 259, maladministrasi adalah suatu praktek yang menyimpang dari etika administrasi atau suatu praktek administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi. Maladministrasi menurut Sunaryati dan kawan-kawan tahun 2003, halaman 18-22, adalah perilaku yang tidak wajar menimpa seseorang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak patut didasarkan sebagian atau seluruhnya atas ketentuan undang-undang atau fakta serta tidak masuk akal. Selanjutnya, menurut Sunaryati Hartono, mendefinisikan maladministrasi secara umum sebagai perilaku yang tidak wajar, termasuk penundaan pemberian pelayanan, kurang sopan, serta tidak peduli pada masalah yang dihadapi seseorang yang disebabkan oleh perilaku penyalahgunaan kekuasaan, termasuk menggunakan kekuasaan secara semena-mena, atau kekuasaan yang dimanfaatkan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif, atau diskriminatif, dan tidak patut didasarkan seluruhnya ataupun sebagian atas ketentuan undang-undang atau fakta tidak masuk akal. Sajijono 2012 mengartikan maladministrasi adalah suatu tindakan atau perilaku administrasi oleh penyelenggara administrasi negara, pejabat publik dalam proses pemberian pelayanan umum yang menyimpang dan bertentangan dengan kaidah atau norma hukum yang berlaku, atau melakukan penyalahgunaan wewenang yang atas tindakan tersebut menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat, dengan kata lain melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan administrasi. Dalam tulisan Irman Dhani, menjelaskan kata maladministrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata malmahum yang berarti buruk atau jelek dan administrare yang berarti layanan. Maka arti kata maladministrasi adalah pelayanan yang buruk atau jelek. Penggunaan kata maladministrasi pada umumnya berkaitan dengan layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang maladministrasi dan penyimpangan etika. Penyimpangan, tuntutan masyarakat akan perubahan pelayanan publik memaksa pemerintah, sehingga butuh pemahaman yang lebih dalam dan luas dari masyarakat akan penyalahgunaan wewenang pejabat publik yang termasuk ke dalam maladministrasi. Kemudian dalam pelaksanaannya, maladministrasi seringkali dibenturkan dengan tindak pidana korupsi. Bahkan para penegak hukum sendiri masih kesulitan membedakan dan membuktikan perbuatan maladministrasi dan korupsi. Karena perbedaan keduanya sangat tipis, bahkan ada pula maladministrasi yang masuk kategori korupsi. Namun, kedua tindakan melawan hukum tersebut tentunya memiliki batasan dan unsur-unsur tertentu dalam kaitannya dengan penyelenggaraan administrasi negara, agar tidak menjadi bias dalam masyarakat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai istilah yang lekat dengan kehidupan bermasyarakat, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maladministrasi. Terdapat 10 bentuk maladministrasi menurut Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Ombudsman tahun 26 Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian laporan. Yang pertama, penundaan berlarut. Ciri-cirinya adalah pelaksana layanan memberikan pelayanan dengan mengulur-ulur waktu penyelesaian administrasi atau masalah tanpa adanya suatu keterangan yang jelas. Yang kedua, tidak memberikan pelayanan. Ciri-cirinya pelaksana layanan tidak mengerjakan permohonan atau permintaan layanan padahal masyarakat sudah melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. Ketiga, tidak kompeten. Ciri-cirinya adalah pelaksana layanan publik memiliki kualifikasi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan publik atau menugaskan petugas yang tidak sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas atas perintah atasan secara langsung. Penyalahgunaan wewenang.
Ciri-cirinya pelaksana layanan dengan sewenang-wenang melanggar peraturan dalam memberikan layanan yang terhubung dengan kepentingan pribadi atau kelompok lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kelima, permintaan imbalan. Ciri-cirinya petugas meminta uang atau barang kepada masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang baik. Keenam, penyimpangan prosedur. Ciri-cirinya pelaksana layanan tidak mematuhi standar operasional prosedur dalam memberikan pelayanan publik yang memberikan keuntungan bagi dirinya maupun orang lain. Ketujuh, bertindak tidak patut. Ciri-cirinya pelaksana layanan bertindak secara tidak wajar, tidak sopan, dan tidak pantas. Selain itu, kekerasan verbal dapat dikatakan perbuatan tidak patut, seperti memberikan kalimat umpatan kepada pengguna layanan. 8. Berpihak. Ciri-cirinya pelaksana layanan membuat keputusan atau tindakan dengan menguntungkan pihak lain, sehingga berujung pada pelanggaran standar operasional prosedur yang ditentukan. Kesembilan, konflik kepentingan. Ciri-cirinya, pelaksana layanan tidak dapat bekerja secara profesional karena memiliki kepentingan pribadi sehingga pelayanan diberikan tidak objektif dan tepat. Kesepuluh, diskriminasi. Ciri-cirinya pelaksana pelayanan tidak memberikan pelayanan secara sebagian atau keseluruhan kepada masyarakat karena perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, penyakit, dan sebagainya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang contoh kasus maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya pelanggaran maladministrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sidakalang, Kabupaten Dairi. Maladministrasi adalah praktik atau tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur, ketentuan, atau undang-undang yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan adanya kecurangan dalam tata kelola dan prosedur di rumah sakit tersebut. Kasus ini bermula dari dugaan maladministrasi oleh dokter yang bertanggung jawab dalam penanganan pasien. Dokter tersebut dinilai tidak melakukan prosedur yang seharusnya dalam menangani pasien yang mengalami pecah ketuban selama 3 hari. Dalam kasus pecah ketuban selama 3 hari, dokter seharusnya melakukan pemeriksaan USG untuk memantau kondisi janin dalam kandungan. Namun, dokter yang bersangkutan tidak melakukan prosedur tersebut, yang dapat dianggap sebagai kelalaian dalam tindakan medis.